A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bab fasal yang ke-10, 270 sekurang ataupun 250 sekurang. Sabah 250 sekurang, sabah tu 270 sekurang. Sekitarannya ada cekalan 70 kurang, 270 sekurang. Al-faslul ashiru fi zikril mauti. Ya, hilang. Al-faslul ashiru fi zikril mauti. Bermula fasal yang ke-10 pada menyatakan zikrul mauti. Zikrul maut, mengingat tentang kematian. Jadi ingat tentang kematian ini juga masuk dalam taat batin. Tanya taduk, tak renungkan, tak fikirkan tentang kematian. Tentu yang fikir tersebut membuahkan hasil, putra hasil. Semangat katanya dalam taat, ia tanya kepada dosa karena pakan membayang di hadapan katanya ada mati, na mati di katanya, na alam barzah masa depan katanya. Sehingga dengan memikirkan yang demikian itu membuat semangat tanya dalam taat dan juga membuat katanya dapat terkendali dalam dosa, daripada dosa. Jadi ingat yang laginya ke menjadi taat. Yang taat batinan, ingat kepada mati. Jadi ini dalam fasal yang ke-10-nya gepegah tentang mengingat akan mati. Adapun zikrul mauti, yakni ingat akan mati itu pak gepegah, yaitu sifat yang kepujian yang dituntut oleh syarak, seperti firman Allah Ta'ala, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jadi ingat kepada mati itu adalah salah satu daripada sifat yang terpuji, yang mana itu diperintahkan oleh syarak. Keperintah oleh agama bak getanyo supaya getanyo senantiasa mengingat akan mati. Tanyo pakan orangnya terlalu cinta kepada dunia, terlalu sibuk dengan urusan dunia tua kepada urusan akhirat, menyebab talik dunia tatim tumpang mata, tatim putakan pikul beratnya, heknya, susahnya, tapi menyebab akhirat memang mangat-mangat segai baru. Yang pakam sebenarnya salah satu penyebabnya karena lupa kepada mati, ataupun hana lupa kepada mati, yaitu hana terasa kematiannya dekat dengan katanya. Maka itanya hana akan bertambah taat. Sahabat ji, sejauh mana katanya makrifah kepada mati, maka sejauh itulah kita akan mempersiapkan perbekalan untuk menghadapi mati. Jadi lagi firman Allah dalam Al-Quran, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Artinya katakan olehmu hai Muhammad, bahwasanya mati yang lari kamu daripadanya itu, maka bahwasanya ia mendapat akan kamu. Mati yang le manusia dipluang daripada matinya, kan mandung urung pluang daripada mati. Ya baik musibah, ya baik sakit, takut ujung-ujung sakit adalah mati. Ya mandum-mandum manusia itu lari daripada mati, artinya menghindar mati. Cara hindar menurut doa tu. Jadi selalu manusia itu menghindari daripada kematian, padahal yang dia hindari tersebut akan dia jumpai, akan kena rumput. Cuma karena golong truk segai, golong truk jatah segai, maka jangan merempek. Menyukat truk jatah dia dapat hindar li. Nyalagenyan ka nyamban dipegah oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, karena matinya pasti je mendapati katanya. Cuma golom sagai nyo mentang tengah gebicatah oleh Allah Ta'ala untuk katanya udip, mentang diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala. Makanya jangan katanya merasakan yang bahwa tadi dengar tentang kematian seolah-olah gop yang mati, ya kan? Tadi dengar tentang kematian seolah-olah matinya hantruk sampai katanya golom truk kan hana truk. Karenanya sesuatu yang pastian dikna durung-durung hebat jamun tu, hayu-hayu boh hayu bak dunia ataupun hayu bak akhirat, hanalin kebah oleh Allah Ta'ala.
Tapi kerana pura oleh Allah Ta'ala kepada asal kejadian, iaitu kerana pura oleh Allah Ta'ala bak tanah lam. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis juga Nabi ni pegah, aksiru zikra hazimil ladzat. Hana min aksiru min zikri, hana min zikri hazimil ladzat, tapi hina aksiru zikra hazimil ladzat fa innahu ma zakarahu ahadun fi dhaikin minal aishi illa wasa'ahu wala fi sa'atin illa dhayyaqaha. Artinya, banyakkan olehmu menyebut akan mati, sebut ingat. Bela lagi tanya tak ingat tentang mati, yang mana mati ini memutuskan akan kelezatan. Menyesengkira tak ingat ke mati, nyan aci kalan aci bayangkan mati, saat manusia itu membayangkan mati, nyan segala kenikmatan dunia putus. Hana sapu pilih yang terasa nikmat. Singkira mesti tanya difonis nya singoh sang hanali umur tu ya, teman-teman. Menderita satu penyakit, tambang sabar rumah sakit, difonis oleh doktor yang bahawa biasa penyakitnya bertahan sampai 2 hari. Yang kira-kira kiban udah fikir 2 orang tu umur ataupun hantuk mesingoh pilih. Jadi malamnya sapu dan mangat li tanya. Jadi dapat memutuskan segala kelezatan karena dengan banyaknya mengingat kepada mati. Yang ingat kan. Walaupun dia tak ingat ke mati, oh susah ya, tu si memang dia ingat. Baik tanya watai kaya hana ingat le, ala baik tak ingat-ingatnya mati sebab ya tentu sebab susah, dia salah. Sit memang geyu ingat bersusah hati dia tak ingat ke mati. Sit memang geyu mana je. Setidak je hilai akai yang bro kurang gele becut, kurang bro. Dak hanya tim gadah oleh mandum-mandum ka kurang gele. Menansit tubuh yang buat pupuk ibadat setidak je hana berat. Yang pakan karena sering mengingat kepada mati. Sehingga hinagukan banyakkan olehmu akan menyebut akan mati, yang mana mati ini yang memutuskan akan lezat, yakni banyakkan oleh kamu mengingat akan mati yang menghilangkan lezat di dalam dunia. Karena matinya dapat menghilangkan kelezatan dalam dunia. Apapun yang termasuk lezat nikmat dalam dunia, orang tak ingat ke mati juga ada. Gadah mendum hana pak gadah ada angangan tu yang angangan tayu menyusing kira tak ingat ke mati. Hana harapan le je terfikir ke udip. Maka bahwasanya tiada menyebut akan dia oleh orang dalam picik daripada kehidupannya, melainkan meluaskan ia akan dia. Tiada menyebut artinya hana diingat le urang yang picik susah dalam kehidupannya, melainkan watai diingatnya akan menjadi luah. Kemudian ma zakarahu ahadun fi dhaikin minal isi illa wasa'ahu, akan dimeluaskan ia akannya. Artinya orang yang ingat mati dalam kesempitan, maka dia itu akan mencoba untuk meluaskan kesempitan tersebut. Dan tiada diingat akan mati itu dalam keluasan, dan tiada menyebut akan dia oleh seorang dalam luas kehidupannya, melainkan memicikkan ia akan dia. Memicikkan akan merasa sempit. Ini kata-kata kata-kata yang kena pegah kepada sesuatu yang kita rasakan dalam udip. Apabila kita ingat ke mati yang kita di dalam susah sebenarnya, ataupun kita ingat mati dalam keluasan, hanya hana yang terasakan, melainkan sempit keluasan tersebut. Menanti di saat kematian itu kita ingat saat menimpa kesempitan, tidak ada lain yang kita rasakan melainkan illa wasa'ahu, maka akan diluaskan. Tapi menyolam hadis yang lain gekun tidak diingatkan pada yang sedikit, melainkan akan dia banyakkan, dan tidak dia ingat pada yang banyak, melainkan akan dia sedikitkan. Benar yang maksudnya. Ini saban sik tutup ungkapan segala lain. Hana tak ingat, apabila tak ingat mati saat getanya dalam keluasan, dalam terempak dunia, kemudian kan maka dunia itu akan kita tinggalkan. Artinya lebih getanya kepada taharap akhirat. Hana tak ingat di saat sempit itu pada sesuatu yang sedikit, melainkan akan kita banyakkan. Yang apabila getanya sedikit dalam berbuat kebaikan, saat kita mengingat kepada mati, maka itu akan kita banyakkan. Di saat getanya lalu sibuk dengan urusan dunianya, kebanyakan menyertai ingat kepada mati hana lain, melainkan kesibukan itu akan kita kurangi. Yang mana ini?
Ya, apabila tak ingat kepada mati, saat seorang hamba beribadat ingat kepada mati, maka ibadat itu akan dia perbanyak. Saat seorang hamba ingat ke mati, saat dia hamba tersebut lalu dengan urusan dunia, nyah lain, melainkan urusan dunia itu akan dia kurangkan. Ya, nya makna sempit dan luas. Ya, tidak diingat kepada mati dalam kesempitan, melainkan akan dia luaskan, banyakkan. Tidak dia ingat akan mati dalam keluasan, melainkan akan dia sempitkan. Dah luas dan sempit ini. Ya, ia adalah taat. Apabila tanyo tak ingat kepada mati, sedangkan tanyo sedikit taat, maka taat itu akan banyak. Luas. Dalam pemaji dalam keadaan lalai tanyo, dalam keadaan kehidupan tanyo yang lalai luas. Berpemuk ibadat. Hana-hana, artinya apabila getanyo ingat kepada mati di dalam kelalaian getanyo, yang luah kelalaiannya, maka tidak ada lain melainkan akan kita sedikitkan kelalaiannya. Ya, nyamban. Nah, jadi yang kenyan pengaruh daripada ingat kepada mati. Apabila tanyo tengah lalai tak ingat kepada mati, gadah kelalaiannya. Apabila dalam sedikit ibadat kita ingat kepada mati, maka akan kita banyakkan ibadat tersebut. Nyoknya tidak diingat pada yang sedikit, melainkan akan dia banyakkan. Tidak dia ingat pada yang banyak, melainkan akan dia sedikitkan. Ya, tanyo yang din ibadat tak ingat ke mati, yang akan le ibadat tu. Ya, tanyo yang le lalai tak ingat ke mati, akan sedikit lalai tu. Ya, nyamban pengaruh daripada ingat kepada mati. Nyo lagi ada pegah bunuh ingat ke mati yang dapat memberi bekasan lah mati. Mati taduk getanyo renungkan. Coba getanyo bayangkan singkira getanyo yang meninggal. Nyo tajak baru meninggal kan? Kan taduk tak ingat. Tanyo yang meninggal, tanyo yang gebungkuh, tanyo yang semayang, tanyo yang gebau kubu. Sengkira tanyo yang kejadian orangnya paki dosa lempah le. Nasiap tanyo menghadap Allah Taala, nasiap belum tanyo terhadap Allah Taala. Sehingga bak watenya tanyo akan bergegas untuk mempersiapkan amal. Karena merasa golem si ahna mujan ija amal kebaikan. Pulau letak puput kadang-kadang karela. Melainkan menyebut akan dia oleh seorang di dalam luas kehidupannya, melainkan memicikkan ia akan dia. Apabila tak ingat kepada mati saat kita yang keluasan, nyahana lain, melainkan akan kita sempitkan. Artinya saat kita mendapatkan keluasan dalam udip, kesenangan, tak ingat kepada mati, maka akan terasa sempit sedikit kesenangannya, tidak ada berharga. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, kebukahan Nabi, lau ya'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu Adam lama akaltu minha saminan. Jikalau tahu binatang daripada mati, jikalau tahu binatang daripada maut, daripada mati, sehingga ditipu oleh segala binatang tentang mati, seperti mengetahui akan dia oleh anak Adam, seperti mengetahui akan dia oleh anak Adam, niscaya tiada memakan lama akaltum, tiada kamu makan, tiada memakan kamu, tiada kamu makan daripadanya akan minha saminan, akan minyak tulis na mandu minyak tulis saminan yang gemuk. Artinya binatang tersebut nyo ada bermakna saminannya, kagak bermakna makna minyak. Hai minyak, sesuatu yang gemuk. Saminannya banyak lemak kan gemuk. Teman nak bermakna saminan itu minyak sapi, samin kan minyak sapi, samin minyak sapi. Teman ini yang maksud ini yang gemuk. Teman hana mesti yang gemuk yang kena pegang. Artinya yang kena pegang ini singkira jikalau tahu binatang daripada mati, seperti mengetahui akan dia oleh anak Adam, niscaya tiada memakan kamu daripada, tiada kamu makan lama akaltum, niscaya sungguh tidak kamu makan daripadanya akan binatang tersebut. Saminannya yang gemuk, maksudnya gen minyak ada bermakna saminan. Jikalau ditipu oleh binatang-binatangnya minal mauti daripada mati, akan barang yang mengetahui oleh ibnu Adam, oleh anak Adam, niscaya sungguh tidak akan kamu makan. Namun tidak akan pernah memakan oleh mereka itu, tidak akan kamu makan daripadanya akan saminan.
akan saminan. Nya pada hebuna bukan binatang singkira ditipu oleh binatang, singkira binatangnya ditipu tentang mati lagi Bani Adam, kemudian lagi Bani Adam lagi manusia tipu mati, sungguh tidak akan memakan ia, kemudian sungguh ji han akan ipajuh akan sesuatu yang gemuk, padahalnya manusia pajuh sesuatu yang gemuk ke binatang sih maksud ini. Tidak akan memakan tidak akan kamu makan akal tu minha daripadanya bahimah akan saminan. Bunuh kepegahan jika lo tipu oleh binatang daripada mati lagi tipu oleh Bani Adam. Nyo hanai pajuh hana kamu pajuh kagetannya manusia. Kagetannya manusia hana pajuh. Dan dia binatangnya singkira binatangnya han itipu mati lagi itipu matinya le Bani Adam, sungguh je memakanan hai pajuh seolah-olah kemenan guna buka kalaganya ataupun meno yang sebenarnya sengkira binatangnya itipu mati lagi tanya tak tipu mati, sungguh payah meno nyo yang maksud buka, sungguh binatangnya han sempat gedai pajuh yang payah kitanya. Sengkira binatangnya itipu mati lagi Bani Adam lagi tanya tak tipu na mati, sungguh getanya manusia hantar rempok pajuh binatangnya ni pehmenan. Ya kan? Sengkira aja itipu na mati, berapa jan tak rempok pajuh limo. Ji itipu nyu katong tanya nya mati je tu tak pajuh le getanya. Teman tahan rempok pajuh sabah pi iplung ji. Sengkira binatangnya itipu mati lagi tanya tak tipu mati, tanya kan lari daripada mati, sakit tamu ubatnya pelung daripada mati, ya tu baik mati. Nyo kan sengkira binatangnya itipu mati lagi tanya tipu mati, sungguh musabah binatang han rempak baju. Hai apa pajan rempak baju remaji kan ya saya mati. Nyo katong tanya nyo jadi mati de ibke ya. Saya kam sabah binatang han rempak baju. Tapi huruf pakan dumpu binatang rempak baju. Pupu yang hawa demandum rempak baju karena dia hanya tipu mati, lagi tanya tipu mati. Sebab yang gebegah benar likat, kita kan selalu lari daripada kematian. Tanya sampai-sampai lari daripada kematian, tamu ubat, kemudian menyedut apa je makanan, hana pokoknya menyedut tajak, get terjaga terjadi musibahnya, semuanya menghindar daripada kematiannya. Geken dengan pelung daripada kematian. Menan ke binatang gebegah oleh Nabi dalam hadis kan? Sengkira binatangnya itipu mati, lagi gata tak tipu mati, lagi anak, lagi manusia itipu mati, sungguh gata musabuh binatang han rempak pajuh ya menang kena pegang. Jangankan pulain meminyak binatang han rempak pajuh, melemak binatang han rempak pajuhnya jangan pulain nilai. Habaq ini ya saya mati akan dihindari, han toto jangan tanya akan dihindari katanya. Karena apa kan? Karena itu pun yo katong katanya untuk mati. Ipajuh oleh manusia. Ya, nyaman. Niscaya tiada memakan kamu daripadanya. Akan minyak. Minyak ada je hang ke sedikit pun daripada binatang ham rempak baju. Nyan bannya maksudnya memfom kan. Han rempak baju binatang menyuji sekira itu pun mati lagi tanya itu menghindar siji. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha nekun le Aisyah putra ne pegahli Siti Aisyah, ya Rasulullah hal yusharu ma'a syuhada'i ahadun? Qala na'am may yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 marrah. Artinya hai Rasulullah, adakah dibangkitkan serta syuhada pada hari kiamat akan seseorang? Ya Rasulullah, puna manusia-manusianya watai bangkit sehingga gepesapat sajan syuhada sajan urung-urung yang syahid. Nah manusianya dalam golongan urung syahid, pada jikan urung syahid, jikan urung mati syahid puna jika pesapat sajan urung-urung yang mati syahid sehingga hari kiamat. Maka sabdanya gejawab oleh Rasulullah, bahkan nyo urung-urung yang kan mati syahid tapi sehingga gepesapat oleh Allah Ta'ala sajan golongan urung yang mati syahid. Yaitu orang yang menyebut akan maut, akan mati di dalam sehari semalam 20 kali. 20 ke sehura semalam tak ingat ke mati. Nyan fazilah ji adalah tekedi tanya sehingga mati itu gepesapat sajan urung-urung yang mati syahid. Yang kelakanya pahala mati syahid merempak. Pahala mati syahid merempak kan luar biasa. Padik ke sehura semalam ingat mati 20 ke. Rumah tanya padik ke nak tak ingat ke mati.
tiga, dua ge, tikan ge, ditna ge nah. Nyo ingat yang dapat membawa insaf, ingat yang dapat membawa sadar katanya. Kan sekedar ingat-ingat menan. Kan sekedar ingat waktu tak ingat itanyo. Hai na mati. Lagi si pulan dia tamang rumah sakit surau dua urau. Kan dengar berita yang kau meninggal. Kan enam. Dengar ingat yang dapat katanya ambil iktibar. Oh tak ingat dia mati. Perkara setelah mati sabuh tubuh apabila dihantarkan. Yang mudah-mudahan tak ingat. Sabuh tubuh apabila dihantarkan dalam liang lahat. Yang tak ingat. Yang kepegah si golem sapu-sapu pi terjadi truk put boh hapui. Yang mudah-mudahan tak ingat. Sebabnya haru-hara kubur. Dia tak ingat kebetul ya tetek. Kemudian kepegahlah hadis yang lain ke? Put truk put boh hapui. Watai truk sabuh hapui sabuh-sabuh le hapui. Hapui beraya truk. Truk sabuh hapui le temanyetnya. Maka api itu dapat dipadamkan oleh salat. Oleh yang truk sabuh hapui itu, maka api itu dapat dipadamkan, datang kuasa untuk memadamkan. Oleh yang truk hapui long, iaitu dapat juga dipadamkan oleh sedekahnya. Oleh yang truk hapui long yang keput dapat dipadamkan oleh sifat sabarnya. Sabar di atas maksiat, sabar di atas taat, sabar di atas bala. Nyen perkara yang dapat memadamkan api saat dia diletakkan di dalam liang lahat. Nyen hadis nak ditulis oleh ulama dalam kitab Jauhar Mauhub kan. Yang tabuk sebuah seni ni kali butan. Nyen lagi nya lewat ingat, ngeri lagu kuburannya. Angker lagu, menyeramkan lagu kehidupan di kuburannya. Sehingga ya tu Tumatay kan hana ingin tajumpai apu yang cukup rayanya baiklah takun dalam kubur lah hidih. Mutengah taduk mutruk tak apu hana mene kiban. Ha tahu mu pelung pi. Coba bayangkan yang hidih ho tak nak pelung tu malam. Terutama dalam alam kubur. Sehingga orang ingat dalam kenyan oleh yang lom, segolom terjadi pertanyaan mungkar dan nakir akan dihimpit oleh kubur. Yang himpitan kubur itu semua manusia akan merasakan. Nyamanan. Bahkan menyuruh rumah sid gebegah siap musapat dua buah tulung rusuk wi musapat dengan tulung rusuk unun dari ulai di got kaki, dari kaki di got ulai yang kenyan haru-hara cukup sengsara dalam kubur parah lago beok jid dosa yang tak pubut menyonyan jid ke dosa hana gepa ampun oleh Allah nyu masalah datang dalam kubur kan beok mentang duro jid orangnya atas keneng bak tubuh kan sakit beok jid abe orangnya menjadi hidup dalam mata kan masalah menyuhana hidup dalam mata nyanyo beut tapi tak hidup dalam mata mana je kubut malam beok durau nya menyuhana hidup la so nyanyo hana masalah nyo hidup la so masalah begitulah dosa pakrinya dosa yang tabahnya je kerangkeum nya je kedurau pokoknya benar-benar lah ingat sadar tetu insaf tetu hana li ta lakukan dosa-dosa nyen sebahagian kecil yang dah pegang ingat kepada mati yang dapat menumbuhkan taat memberi semangat untuk taat dan dapat terkendalikan katanya daripada maksiat. Ya, yang kemudian tak ingat sabi-sabi tengah taduk, tengah tajak, Arab taih, atau le taih, le semayang sabi-sabi tak ingat. Yang merupakan pahala syahid kan. Tak ingat bersapat sajan syuhada. Luar biasa orang yang selalu mengingat kepada mati. Baik tanya ingat ke mati seolah-olah tersakit sagai. Tersakit kan diimpusnya hana lepas sapu lek yang kena cukup berat ingat ke mati. Tapi waktu senang gebi nikmat Allah Taala hendak tinggal ke mati. Padahal ujung daripada senangnya golong habis tak nikmati senangnya kadang-kadang katruk mati. Ya, nyamban di antara sebahagian kecil mengingat kepada mati. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain Nabi ni pegah lom kafa bil mauti wa'idha, artinya memadalah dengan mati itu pengajaran dan penjagaan. Memada matinya je ke pelajaran ke katanya. Waktu kepegah tentang mati, waktu tanya tahadiri kejadian mati, urang-urang yang mati yang meninggal tahadiri lagi tanya, memadanya sebagai pelajaran yang dapat melunakkan hati katanya. Yang dapat melunakkan hati katanya. Pulang muranya kan takle urang-urang yang deh bab media orangnya yang kabeh meninggal hidup, kabeh mati hidup. Coba ambil iktibar, tanya punya orang beriman ada pengaruh iman katanya dalam batin katanya dalam mati tanya. Nya tekalannya punya beda rasa. Beda rasa. Jadi kita takdirkan diri kita sendiri. Tak terkedi yang terjadi yang herd bomnya pemaji keluarga katanya. Kiban kira-kira rasa yang tanya alami. Kan tinggal menunggu giliran musuh kejadiannya di Aceh bak tanya dah kena jubek tak terkedi bak gop. Baru tak bu uronyo bunuh tak rumah je bangunan je nyu golem tentai ke singa kadang siap satu kagak tanya tinggal menunggu giliran kira-kira bak watenya panjangkah angan-angan katanya yang kira-kira haji ya mudah-mudahan ke kita bayangkan maka jiji wata tak kejadian mati bayangkan ke orang lain matinya bayangkan ke katanya
kemenan jih salah sabah daripada bentuk rabitah kubur, rabitah mati. Jinut tajak bawa orang meninggal, yang seatu akan ke semana gop, yang seatu akan ke kapan pigop, ke semayang pigop, ke babak kubur pigop. Ada taduk tarenungkan. Sengkiranya nyan rumah tanyo, uronyo yang alami kejadian nyan tanyo. Seatu tubuh tanyo ke babak tempat pemandian, seatu tubuh tanyo ke pekapan, seatu tubuh tanyo ke semayang, nyan ke babak kubur. Kira-kira bagaimana rasa? Kira-kira bagaimana apa yang kita alami? Sip perbekalan ada pohana. Pokoknya ingat-ingat laju kibancarakan ngen ingatnya buluna ate bujuk pelajaran ke gedanyo. Putuh angan-angan yang panjang. Makanya ke Nabi memada matenyo jik ke pelajaran ke gedanyo. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain ke dalam Nabi, taraktu bainakum wa'idhina samitan wa natiqan fasamitu al-mautu wa natiqu al-Qur'anu. Artinya aku tinggalkan di antara kamu itu dua pengajaran. Ini kata Nabi, lun tinggalkan kegata hai umat lun dua buah pelajaran, dua buah pengajaran dan penjagaan yang mengingatkan akan kamu. Pengajaran dan penjagaan menana lun kubah kepada kata dua pelajaran dan dua yang menjagakan, yang dapat mengingatkan akan kamu. Pertama pelajaran yang diam, kedua yang berkata-kata. Yang ke lun kubah kepada kata dua buah pelajaran, pelajaran sengap dan pelajaran berkata-kata. Nah pelajaran yang iem, nah pelajaran yang berkata-kata. Tah teman pelajaran tersebut, yang kena kuju yaitu maut. Maka yang diam itu yaitu maut, mati, dan yang bertutur itu yaitu Quran. Nya pelajaran ke kebahla Rasulullah katanya. Matenya nyan pelajaran iamnya, pelajaran sengap. Hana pegah haji. Jadi tetap mati ingat tanya pun akan menyusul lagi nyan. Kejadian yang dialami oleh orang lain uronyo persis akan kita alami kejadian nyan bak getanyo teman singa. Hana utama yang sama yan. Hanya menan ke wate ingat. Nyan adalah geken dengan pelajaran yang diam. Yang selanjutnya pelajaran yang bertutur yaitu Quran. Yang Quran, pelajaran yang bertutur, ilmu kan dalam Al-Quran. Kiba makna pelajaran Al-Quran itu pelajaran yang bertutur, yaitu dalam Al-Quran itu kan ilmu agama dum. Nyankan dengan ungkapan, ucapan disampaikan, baru katanya dapat mengambil pelajaran. Hai kita pelajari kitab, asolan kitabnya pane sumber ji dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah. Hanya kan pelajaran yang bertutur. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nekenlah Imam Ghazali, walil arifi fi zikril mauti faidatani ahaduhuma an-niqratu anid dunya ataupun an-nafratu kanik nifratu ataupun an-nafrah nafratu anid dunya wal ukhra asyauqu ilal akhirah. Artinya, dan bagi orang arif yang salik pada menyebutkan maut itu dua faedah. Orang arif yang saliknya menjalani jalan akhirat. Orang yang menjalani jalan akhirat, orang yang arif billah, orang yang taat ke Allah Ta'ala, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, orangnya saat mengingat kepada mati akan mendapati dua faedah. Ingat kepada mati nyan akan terempak dua faedah. Hana tak ingat ke mati nyan hana merempak faedah nyan ke tanya. Putra merempak dua buah faedah. Yang pertama lari hati daripada suka kepada dunia. Lari hati, makna lari hati maknanya makna nafrah benar. Lari hati, makna lari hati han mekemat baati ketanya gasih ke dunia. Ken hana terperleh dunia. Artinya dunianya hana memasalah berarti katanya. Nah pihjut alhamdulillah hana pun hana jadi masalah. Pajan-pajanna kake tanik mati, tekedi pun hana kake hana jid ke yang saboh menderita batin teh. Watek hana merepek, hana masalah. Hana itanya watek hana merepek dunia jid ke frustasi teh. Kaputuh harapan teh. Kata biya-biya teh tahe-tahe teh hana menang. Tetapi biasa mentang karena itu dari Allah juga akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang senantiasa mengingat kepada mati, dia akan mendapati dua faedah. Yang pertama, hana mukuman hati kepada urusan dunia. Juga kan lari hati, lari ke hana mukuman?
jauh hatinya daripada perkara duniawi. Bukan dia tidak butuh makan, minum. Gimana tanya manusia akan butuh selama mantang tubuh yang lainnya, walaupun kita ahli ibadatnya butuh istirahat, butuh makan, butuh minumnya butuh. Cuma butuhnya nah saban lagi urang yang dok urusan makan saja yang gedepu koknya. Ya kah? Dan yang kedua gemar kepada akhirat. Jadi yang kedua akan membuat gonyan kepada gemar kepada akhirat. Karena gonyan senantiasa mengingat kepada mati, nyo akan galak laju-laju kepada akhirat, terdorong laju-laju, semangat laju-laju untuk akhirat. Ya kah? Karena tinggal ke matinya di depan. Dan lalu kata Imam Ghazali rahimahullah taala bacut tu, dia pegah dalam Imam Ghazali, i'lam annal arifal kamila al mustatira bi dzikrillah taala mustaghnin an dzikril mauti bal haluhu al fana fit tauhidi la iltifata lahu ila madin wa mustaqbilin wala ilal hali min haitsu annahu halun bal huwa banu waqtih. Artinya ketahui olehmu bahwasanya orang yang arif, yang kamil, yang melazimkan dengan zikrullah, orang yang senantiasa mengingat Allah, orang yang arif, yang sempurna, yang senantiasa ingat ke Allah Ta'ala, yaitu terkaya ia daripada menyebut akan mati. Ya, kan hana disebut, hana ingat lagi ke mati, karena ikutnya bak kepala ingat zikrullah, ingat kepada Allah tetapi halnya itu fana dalam tauhid, tiada berpaling baginya kepada yang telah lalu dan yang telah yang lalu dan yang lalu akan datang dan yang lalu akan datang. Hana berpaling kepadanya kepada yang lalu, hana berpaling kepadanya kepada perkara yang akan datang, dan kepada hal daripada bahwa sekira-kira ia hal itu dibanggakan wala ilal hali min haisu anahul hal, tetapi ia ibnu wakti, yakni tiada berpaling hatinya kepada sesuatu yang lain daripada Allah, dan hanya saja semata-mata ia berhadap kepada Allah. Wallahul muwaffiq. Benar kena pegang. Orang hana ingat ke mati, tapi kau yang zikrullah, tapi mengingat kepada Allah Taala. Nyo hana tinggal ke tapu sit. Ke ulikut hana tinggal gele ke hana tinggal yang tinggal ke jino yang mengingat-ingat Allah. Jut sit nyana lagi yang. Mesti tanya hana tak ingat kepada mati. Hana tak ingat kepada mati, ingat ke Allah tapi jut sit. Sehingga waktu tak ingat ke Allah Ta'ala, lezat dalam zikir mengingat kepada Allah Ta'ala, nyo gadah sih cinta tanya kepada dunia. Dia sih lagi kan. Ubat cinta tanya kepada dunia dengan ingat kepada mati kepegang. Saat urung hana ingat kepada mati, urung arif billah urung yang sempurna makrifah kepada Allah Ta'ala, yang na zikrullah sabi-sabi koknya. Dia sih napu. Koknya juga akan hilang daripada cinta kepada dunia. Uku hana tinggal ke pilih, ulikut pun hana tinggal ke yang naik koknya sagai ke yang jino tengah mengingat-ingat Allah. Hanya kenyan kelezatan yang koknya rasakan. Boleh juga ada masalahnya. Ya, yang perlu kena pegang adalah ubat cinta daripada dunia, salah satunya itulah dengan zikrul mauti ataupun dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Hanya luah umum makna kan. Wallahul muwaffiq, Allah lah sebagai pemberi taufik. Jadi kesimpulannya, sifat yang ke-10 yang termasuk dalam taat batin adalah mengingat kepada mati. Nya 10 buah ke sifat batin. Nyu kabeh yang eno kena leuji. Kabeh sifat batin yang terpuji. Nya inan matang. Gimana pertanyaan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo pertanyaan ini dongko masalah tanda kiamat dunia. Ya. Jadi tanya yo ino lagi di Palestina kan? Ya. Yo tekan diserang awak kafir orang Islam. Ya. Jadi mana tanya seluruh dunia kena ulama-ulama yang hayya juga tu. Ya. Bahkan Melaka, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, Nabi ya Allah, seluruh pasukan kafir tutup mata yang berbek dia terangan. Yang pertama. Yang kedua, Allah Taala lebih menghukum. Ya. Waktu diserang mesti ibu bom mana tembak kan. Kan saya ujung Allah Taala oleh merut. Ya. Ya kan. Lihat menolong lepas dia meninggal Nabi itu yang dah ke pasal Allah Taala.
Yang kenyan penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama yang pertama? Pertama ulama kalau pahala. Oh nya, apakah hana berdoa? Kan hana berdoa yan. Nah berdoa. Baik tanggai tanya orangnya hana berdoa. Tanya hana tepu sakai hana berdoa. Kiba hana berdoa? Le ulama hana berdoa karena itu merupakan suatu bala urung saleh-saleh tabe berdoa supaya agama Islam ini ditinggikan oleh Allah Taala. Saat Allah Taala golong gubi kan hana sayang ke. Tapi kadang-kadang hinan ke letak sayang Allah. Ndak buat syahid urung je. Ndak pedari fahala urung je. Yang kedua saatnya masalah Allah Taala mesti dia mak roket. Dak boleh kan gepu paling kan? Pak dak boleh baik kenang. Nah ladum gepu paling kenang oteroi. Tembak tanggop kenang tangroi. Nah lagi nyan kata apa? Orangnya kenang lagu Palestina adu habis mati. Nyan semuanya ada hikmah yang mendum-mendum. Boleh jadi gepegat oleh Allah Taala awal Islam yang akan bersatu lagi geberah dalam kitab sehingga kadang angka lagi nyai gekorbankan urang lagi kena merdeka kan payah jatuh korban oleh kok jai nya menanti boleh jadi lagi yang gepegat oleh Allah olehnya watai gepegat menan kan hana sayang gekurungan oleh Allah Taala karena urung-urung yang mati nyan nyantit mati syahid ho gepathonya urungan munyo urungan mati syahid lagi dak perkasanya dan gok nyantit selamat iman dalam syurga gepatho oleh Allah kan tanda kagak pedih kan orangnya jenazah mentang wangi harum jenazah koknya punya anak mit kan mudah pegah habis si anak pegah le je punya anak mit si mandum-mandum dalam surga karena golong balik nya urung tua perlu pegah yang ka balik nyen kiban urungnya nyen juga ahli surga kebukti gepulahi oleh Allah gepedih oleh Allah Taala urungnya harum jenazah sehingga gazanya kan libek kan jit ke kota Bangkai le yang koknya ka harumnya daerahnya wangi karena jenazah syuhada-syuhadanya yang urang dia bunuh tapegah urang yang beriman watai ge kalan lagi yang kejadian kan mutamah iman ke mutamah yakin ke surga dan ke nerakanya yang mutamah yakin ke long kalan manyet kapi awak Israel nyan manyet ji ibah ikubah tik dumi rumah sakit nyan siuro mantang ji ikubah manyet hinan nya hai combe le cukup hebe be yang hantam pernah mubay berkon nya dinang hebe nya mantang kadeh gebedeh oleh Allah Taala menjadi ahli neraka karena dia itu kafir tapi kan nyan orang yang tak yakini jadi perlu pegah kan hana gemdoa oleh ulama nah gemdoa ada hana gejuk oleh Allah Taala kan hang getung doa beza salah nah hikmah nah rencana Allah lain yang lebih good lagi yang dimaksud karena salah satu daripada tanda kiamat kubra singa yaitu bersatunya seluruh orang muslim di seluruh belahan bumi yang dipimpin oleh seorang imam besar yaitu Imam Mahdi nyan gepegah dalam kitab Kasyful Ghaibiyah nah gepegah yang cuman boleh jadi nyo awal kebangkitan Islam untuk bersatu nyo kenyan awak Palestina nyan kan hana doa yang kiban cara hadirkan Imam Mahdi tu golong oleh Allah Taala kan golong berkirim kiban patah daerah teh Imam Mahdi pakiban akan datang Imam Mahdi nya kan suatu rahasia Allah Taala hatu kiban nilai atau orangnya pih menolong munyo hana ancu urang Islam hana kan ancu dah kan munyo hana korban urang Islam berjatuhan yang lagi nyan ribuan ro kadang-kadang hana bangkit dalam urang Islam lain hana terbuka mata pajam baru terbuka mata nya ke wateka meninggal lagi nyan kadang makanya mana lagi bukan Allah Taala jadi itanya ambil hikmah yang gad aja semuanya itu ada rencana Allah yang gad cuman getanya orang mukmin baik tak biarkan yan hana mampu tak bantu dengan tenaga dengan harta bantulah dengan doa tetap nak berdoa hai bertanya orang awam bila tergugah hati untuk nak berdoa pula yang ulama bukan ulama itu tidak berdoa nak berdoa yang mana ya karena banyak sering mengaku kuburan ya kemudian kira-kira aku beda ataupun hikmah ataupun beda fadilah di rumah dengan kuburan ya betul hanya sebenarnya menyebut kurang yang meninggal boleh bak kuburan boleh di rumah kan ke mesti bak kuburan tadi tumai ji beda fadilah ji menyebut kuburan beda bak kuburan persih lam lagi tanya tak ziarah sira urang wate udip tak ziarah kero tak ajuk hadiah ngan tajuk bak gop jadi lebih nyaman manyet saat manyet itu diziarahi nya lebih senang manyet saat manyetnya kita ziarahi maka manyet itu terasa senang lom terasa gembira lom nyo ke hino beda ji berdoa getanyo tajak bak kubur ngengkeun sehingga kena gepegah salah sabuh daripada yang geharap-harapkan li manyet adalah
dia itu selalu diziarahi. Makanya nak hukum sunat berziarah. Kena gepegah sunat ziarah pajan mulai dari sikhanuro watu, urah hamil, urah bengah, urah Jumaat bengah dan sepot, dan urah Sabtu sikhahuro bengah. Nya sunat ziarah. Bahkan karena bak watenya arwah mayit berat ke persambungan tubuh. Jadi yang inti tak nak pegah, mentamah lem kelebihan ngan but bak kubur, tajak bak kubur, tak baca doa-doa, dikarenakan mayit merasa senang saat dia diziarahi. Karena jika keadaan lagi dalam dunia mantang terbawa ide, tiba lagi hidup lagi hidup dalam dunia. Maknanya lagi hidup dalam dunia pakai ban, tanya senang awak tetru urang yang ziarah ke tanya, menanti urang yang akan meninggalnya, senang ke waktu kita menziarahinya. Jadi kepahalanya sama sekali bila Allah Taala. Sama sekali pahala. Tam doa ini. Hana tempat kubur. Sama sekali pahala dengan taduk bak kubur. Teman nak lebih haji ke dehrat lom. Merasa nyaman kok nyan lom. Sebab tak ziarah ke. Yan bana ka menyuka kajinya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu